Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana pandangan dari seorang ulama, tamu dari Ipung Atria di channel YouTube-nya yang membahas tentang apa yang disampaikan oleh Syahrini beberapa waktu yang lalu yang membahas tentang kekristenan. Menurut saya sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh Syahrini seharusnya tidak perlu dilakukan oleh dia, ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang muslimah, ya kan, dan barang tentu dia nggak ngerti apa-apa soal kekristenan, ya. Tapi pada kesempatan ini nanti akan saya bagikan, ya, saya akan putarkan kepada kita video ini, ya kan, karena di sini penjelasan dari ulama apa yang dilakukan oleh Syahrini itu bukanlah sebuah penistaan agama, itu menurut beliau. Oke, ya, dan saya tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan tonton dulu, ya, bagaimana pandangan dari seorang ulama ini, ya. Ini dia teman-teman, ya. Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Videonya kurang lebih tadi seperti itu. Oke, kita akan jadi dengarkan Syahrini membahas tentang Yesus dari perspektif Islam, karena Yesus adalah Nabi. Namun Syahrini malah dituduh sebagai ujaran kebencian, menghina agama orang lain. Ya, jelas sih menurut saya. Mohon dibantu jelas, komentarnya, ya, kepada Al-Ustadz Dr. Suryadi, ulama. Oke. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Saya masih, kalau bicara Syahrini, bayangan saya adalah sosok wanita yang, mohon maaf, seksi, dengan suara lagunya yang juga seksi. Siap. Sehingga agak mengejutkan ketika kemudian muncul berita seperti ini, informasi semacam ini. Tapi tentu bagi saya, apalah susahnya Allah ketika sudah memberikan petunjuk pada hambanya, ya. Orang yang awam bisa saja lalu dalam waktu singkat menjadi orang yang alim, orang yang paham. Dan memang kebetulan apa yang disampaikan ini saya duga pastilah kalau di dalam konteks Indonesia menimbulkan kontroversi atau menimbulkan gejolak. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah seorang artis, ya, yang popularitasnya sangat tinggi, yang tentunya ini membawa efek minimal didengar atau dilihat oleh banyak orang, ya, sehingga dikhawatirkan omongan ini lalu menimbulkan permasalahan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau saya harus berbicara soal konten yang disampaikan dan kemudian gugatan atas dirinya sebagai bentuk penghinaan agama, menurut saya tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Begini, ya, yang disampaikan beliau itu adalah dia membicarakan Isa atau Yesus sebagai dalam perspektif Islam. Harus kita pahami yang pertama adalah bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan, walaupun memang kitab sucinya Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk juga mengimani kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi mengimani Injil, mengimani Taurat, Zabur, itu bagian dari seorang Muslim, ya, sebagai satu kesatuan. Sehingga ketika kemudian kita membicarakan Bible, kita bicarakan Taurat, Zabur, sah-sah saja karena memang kita diwajibkan mengimani. Bagaimana kita bisa mengimani kalau kita tidak memahami atau mengetahui, kan begitu kan, ya. Oleh karena itu seorang Muslim itu ketika bicara soal katakanlah Yesus atau Isa, sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai menodai agama lain, apalagi dia bicara dalam perspektifnya. Kan seperti itu, karena dia diajari seperti itu, gitu, ya. Nah,
ketika kemudian umat Islam kemudian mencoba menelusuri misalkan Bible, misalkan atau Injil, itu juga bukan bagian dari hal yang harus dipersalahkan, karena sekali lagi itu harus diimani. Bagaimana mengimani kalau kita tidak coba mempelajari? Itu yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan Syahrini ya memang benar, bahwa dia mengatakan bahwa yang namanya konsep Tuhan itu maha segala-galanya. Ya, karena itu maka Islam jelas-jelas tidak pernah bisa menerima nalar ketika ada seseorang yang punya sejarah kehidupan, kapan dilahirkan, kapan dimatikan atau diwafatkan dan sebagainya, lalu kita posisikan sebagai Tuhan. Maka di dalam Islam Isa atau Yesus jelas sebagai posisikan sebagai Nabi. Dan ketika kita bahas sebagai Nabi dengan segala ketidaksempurnaannya, ya Nabi tetap manusia, tentu saja tidak sempurna, ya gitu kan. Maka tadi kan digambarkan dengan kemanusiaannya, ya makan, ya minum, ya tidur, kan gitu kan ya. Itulah manusia. Ya. Sehingga ketika manusia ini lalu diposisikan sebagai Tuhan, ya menjadi bermasalah. Karena itu lalu di dalam konteks Al-Quran, saya lupa itu nasnya, kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa putranya adalah kafarul ladina. Ya, qalu, nah itu kan ya. Qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Nah, seperti itu. Jadi ketika si Syahrini bicara, sesungguhnya dia bicara berdasarkan Al-Qur'an. Jadi berangkat dari teks Al-Qur'an, karena itu tidak bisa dipersalahkan, karena memang Al-Qur'an ya, itu mempersalahkan. Ya. Saya ingin katakan, Al-Qur'an yang diimani umat Islam itu mempersalahkan ketika ada orang menganggap Isa adalah Tuhan. Itu dibabat, dihajar oleh Al-Quran, bukan Syahrini, bukan Syahrini, apalagi Suryadi ya, bukan, ini adalah Al-Quran gitu loh. Sehingga kalau orang Islam lalu mengatakan seperti itu, sah-sah saja untuk mengatakan seperti itu. Sehingga ini nggak kena kalau dikatakan misalkan sebagai penodaan atau penistaan, atau apalagi yang sekarang ini muncul, apa hak membicarakan agama orang lain. Nah misalkan sekarang kan sering muncul itu kasus-kasus mengatakan membicarakan, bagi umat Islam untuk membicarakan agama orang lain itu menjadi sah. Kenapa menjadi sah? Karena Islam mengajarkan pemeluknya untuk mengimani semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, para rasulnya gitu. Sehingga dengan demikian tidak bisa kalau itu dikenai. Dan menurut saya ini luar biasa. Artinya bahwa Syahrini termasuk orang yang satu cerdas, kedua ini orang yang mendapatkan semacam pencerahan, sehingga lalu dia punya kepedulian untuk bicara pada substansi agama. Yang kedua berikutnya dari saya begini, sesungguhnya kalau kita mau serius sebagai manusia, ketika dalam realitas hidup itu ternyata kita temukan banyak agama, ya gitu kan ya. Begitu kita lahir dalam suatu komunitas, lalu di situ kita temukan banyak agama. Sebenarnya bagi orang yang serius itu tidak boleh berhenti pada misalkan agama yang diajarkan oleh orang tuanya semata. Tapi dia justru harus mencoba mencermati, mengamati, melihat, mempelajari semua agama yang disodorkan di depannya. Dari proses itulah kemudian dia akan menemukan katakanlah yang benar. Karena apa? Nalarnya kan tidak mungkin semua agama benar. Mengapa kok tidak mungkin semua agama benar? Lah yang dipertuhankan saja sudah beda kok. Betul. Wah yang dipertuhankan sudah berbeda kok semuanya benar, impossible gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya orang yang serius dalam hidup, maka dia mesti mempelajari, membandingkan agama-agama itu untuk menemukan yang benar. Lah Syahrini bicara dalam konteks itu menurut saya, sehingga menjadi hal yang sah. Dia menemukan, dia memikirkan ini ada agama Kristen di mana kitabnya juga dia harus yakini. Ini agama Islam mengajarkan ini, lalu memperbandingkan. Itu justru menunjukkan seseorang yang beragama dengan bertanggung jawab. Karena jangan sampai kita sudah beragama, sudah penuh perjuangan dan pengorbanan, ujungnya agamanya nggak benar. Betul. Jadi saya sarankan pada semua orang yang beragama, kalau Anda beragama jangan berhenti dengan keyakinan tanpa memahami, maka mempelajari semua agama menjadi penting agar kita memilih agama yang benar. Kira-kira begitu. Jadi konteksnya seperti itu, buat saya justru harus kita dukung. Umat Islam harus mendukung, dan mestinya saudara-saudara kita yang Kristen pun tidak lalu, mohon maaf bahasanya, kebakaran jenggot, tetapi justru kemudian ya, berpikirlah gitulah, berintrospeksilah diri, pelajarilah, jangan berhenti dengan keyakinan Anda. Kalau ketika kemudian menemukan kok ada sesuatu yang ganjil di sini kan gitu, ya cobalah kita bayangkan kalau misalkan Tuhan
maujud dalam bentuk manusia. Itu kan konsekuensinya tuh banyak banget loh, Mas. Coba misalkan gini, beliau turun di mana? Dia ada di mana? Lalu bagaimana masyarakat yang tidak menemukan beliau? Yang ketemu hanya masyarakat ini. Lalu masyarakat di luar sini gimana? Salah satu saja bentuk konteks, karena manusia itu terikat oleh ruang dan waktu. Lalu bagaimana? Lalu ketuhanannya, masyarakat yang tidak kena konteks dan waktu, ruang itu lalu bagaimana? Itu kan kesulitan kalau itu konteksnya adalah Tuhan. Dan bayangkan saja kalau Tuhan itu maujud menjadi sesuatu atau menjadi manusia, lalu kita datang, kita minta sesuatu. Ini Tuan Guru, sebentar, saya potong dulu. Yang lalu ada saudara kami Kristen itu bertanya. Pertanyaannya begini, sederhana pertanyaannya. Masih ada di screenshot saya. Tuhan itu dalam Islam itu kok terbatas? Ya. Terbatasnya kenapa? Terbatasnya adalah, ini pertanyaan orang Kristen. Terbatasnya karena dia tidak mampu menjadi wujud manusia. Menjadi manusia aja nggak mampu gitu. Ngakak dia, teman-teman. Justru ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan, gitu ya. Karena begitu menjadi manusia menjadi masalah. Karena manusia itu punya keterbatasan, sedangkan Allah SWT itu tidak punya keterbatasan, kemahakuasaannya itu, gitu loh. Itu namanya sama saja begini. Bisa nggak ya Tuhan itu membuat batu saking besarnya nggak bisa diangkat? Nah, itu. Kan celaka itu kalimat itu. Bisa nggak ya Tuhan bikin batu yang sangat besar? Jawabannya apa? Bisa. Nggak bisa diangkat. Nah, kan celaka toh, itu namanya pertanyaan yang menjebak dan nalar yang tidak benar, kan gitu kan ya. Jadi buat saya konteksnya sekali lagi, justru Tuhan itu kalau adalah sesuatu yang konkret material, maka menjadi masalah besar, amat sangat besar. Kemahakuasaannya bagaimana Tuhan ada di suatu kota, di suatu tempat, lalu dia menjadi pencipta seluruh alam semesta, itu gimana caranya? Justru situlah letaknya. Baik, baik. Oke, nah itu dia teman-temannya, kita sudah mendengarkan pandangan dari seorang Sutriyadi tadi. Yang pertama dulu, dia menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Syahrini itu tidaklah salah. Ya, bahkan beliau mengatakan kalau yang dilakukan oleh Syahrini itu adalah sah-sah saja. Karena kenapa? Karena menurut Sutriyadi ini, kalau orang Islam itu harus mengimani ya ajaran-ajaran atau kitab-kitab sebelumnya, ya harus mengimani ya dan belajar tentang kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama yang saya harus mau sampaikan bahwa Islam itu baru muncul pada abad yang ke-7 atau kurang lebih pada tahun 635 Masehi kalau saya tidak salah ya teman-teman ya. Yang pentingnya di abad yang ke-7 itu yang harus diketahui oleh saudara-saudara kita umat muslim, ya kan? Nah, kalau misalnya dikatakan ya umat Islam harus mengimani kitab-kitab sebelumnya. Nah, bagaimana mereka ini sebagai agama yang baru muncul, tentunya juga pengikut-pengikutnya yang baru, bagaimana bisa mengerti, mengimani tentang kekristenan kalau mereka tidak bertanya kepada ahli-ahli kitab sebelumnya. Iya kan? Jadi yang seharusnya, oke, saya setuju mereka boleh mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi harus belajar dari para ahli-ahli kitab sebelumnya. Artinya belajar dari para pendeta. Kalau mereka hanya belajar dari diri sendiri atau malah belajar dari ustadz-ustadz tentang kekristenan, ya saya pikir mereka pasti akan mendapatkan pengetahuan yang tidak sesuai ya dengan kekristenan. Apalagi kalau misalnya mereka belajar sama Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang diklaim sebagai mantan pendeta. Tetap saja Anda nggak akan bisa belajar dari mereka, karena mereka saja yang pada akhirnya ya keluar dari kekristenan. Berarti mereka tidak mengimani tentang kekristenan, ya kan? Artinya mereka nggak tahu dong tentang kekristenan. Yang kedua, ya apa yang diceritakan oleh mereka, menurut mereka Isa itu adalah sama dengan Yesus. Bagi orang Kristen, Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab
tidaklah sama dengan apa yang dibicarakan oleh saudara kita di dalam Al-Quran. Jelas sekali, baik soal sejarahnya, ya kan, bahkan bagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus tidak seperti apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan saya nggak ngerti ya, tapi yang saya lihat bahwa menurut mereka Isa hanyalah sebagai nabi. Ya, sedangkan di Kristen, Yesus adalah jelas sebagai firman yang telah menjadi manusia. Jadi artinya bahwa Yesus tidak bisa disamakan dengan Isa. Kalau Isa bolehlah dia sebagai seorang nabi menurut Islam, tapi bagi kami, Yesus dalam Kristen itu bukan hanya sebagai nabi, tapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, jadi jelas saja bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Syahrini sebuah kesalahan, di mana dia membahas tentang Yesus, bukan tentang Isa. Ya, kalau dia membahas tentang Isa menurut perspektif daripada Islam atau Al-Quran, silakan saja. Tetapi yang dibicarakan atau yang dibahas oleh Syahrini bukan Isa, tetapi Yesus. Maka kalau dia mau membahas tentang Yesus, dia harus belajar terlebih dahulu tentang kekristenan atau tentang Alkitab. Ya, pemahamannya bukan pemahaman sendiri, bukan pemahaman ustadznya, tetapi harus pemahaman daripada ahli-ahli Kristen atau para pendeta yang sudah menguasai tentang sejarah Alkitab. Ya kan? Lalu kemudian dengan alasan orang Islam harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mereka sah-sah aja untuk menyampaikan soal atau untuk membahas soal kitab orang lain. Aduh, ini gawat sekali. Ini gawat sekali. Jangankan saja orang lain yang membahas kitab saya sebagai orang Kristen dan dia mempublikasikannya di media sosial, ya kan? Orang Kristen saja yang juga tidak mengerti tentang kekristenan seharusnya jangan ngomong dulu. Nggak usah bicara dulu, belajar dulu, ya kan? Oke ya, jadi kesimpulannya kalau mereka mengklaim bahwa sebagai orang Islam harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, maka mereka harus belajar kepada para ahli dari kitab-kitab sebelumnya. Karena mereka harus belajar, harus mengimani tentang kekristenan, belajarlah kepada pendeta, bukan kepada ustadz, ya kan? Lalu soal kemahakuasaan Allah, tadi dikatakan oleh Ustadz Sutriyadi ini bahwa aneh aja gitu ya. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Iya kan? Ya, saya harus mau katakan memang itu adalah membuktikan kemahakuasaan Allah. Ya, kalau dia Allah, dia bisa melakukan segala sesuatu untuk tujuan keselamatan ciptaannya. Iya kan? Bukan untuk apa-apa. Dan Anda seorang Ustadz Sutriyadi harus mengetahui kalau manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah, sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Jadi wajar kalau misalnya ketika Allah harus melakukan penyelamatan kepada ciptaannya, yaitu manusia, maka dia harus turun ke dunia. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia tersebut. Karena kenapa saya sampaikan ini? Karena ada yang mengatakan kenapa Tuhan nggak menjadi ini, yang nggak menjadi itu. Nggak perlu, karena yang diselamatkan oleh Tuhan itu, yang diselamatkan oleh Allah itu adalah manusia, bukan batu, bukan hewan, bukan binatang. Jadi dia nggak harus mengambil rupa hewan-hewan itu, ya kan? Dan hewan-hewan itu juga, dan semua yang ada di dunia itu hanya diciptakan oleh karena firman-Nya. Tetapi manusia itu langsung diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Iya kan? Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa manusia itu diciptakan sempurna, mulia oleh Tuhan. Sebab itu dia harus menyelamatkannya. Dan oleh karena manusia yang menolak dia, oleh karena dosa manusia yang akhirnya membuat jarak antara Allah dengan manusia, itu sebabnya dia turun ke dunia. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan juga ayat 14 jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14
firman itu telah menjadi manusia. Iya kan? Jadi ini membuktikan kemahakuasaan Allah. Kalau Allah malah nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak bisa menampakkan diri kepada ciptaannya. Nah ini yang jadi pertanyakan justru, ya kan? Jadi bagi saya seorang Ustadz Sutriyadi ini sepertinya dia mengiyakan, ya, kalau apa yang dilakukan oleh Syahrini adalah sah-sah aja dan bukanlah sebagai penistaan agama ataupun ujaran kebencian. Istilahnya, menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Sutriyadi ini, kalau orang Islam mengklaim ini itu tentang agama lain, itu sah-sah aja. Tetapi kalau agama lain mengklaim ini itu dengan tentang Islam, maka itu adalah penistaan agama. Ini sangat lucu sekali. Saya teringat dengan seorang Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa Elia Myron, ya, dia salah kamar atau masuk kamar orang lain. Sedangkan kalau menurut Sutriyadi, ya, Syahrini bebas aja masuk kamar orang lain. Ini ngeri sekali. Ya, oke teman-temannya. Jadi saya tidak terlalu panjang untuk hal ini. Yang penting kita melihat saja bagaimana pola pikir mereka, cara pandang mereka. Ya, saudara-saudara kita Islam, walaupun memang tidak semua seperti itu. Oke, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.